Untuk sekian kalinya, menteri, selebritas, dan legenda sepak bola nasional saling berlomba menjadi ketua umum dan pengurus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI. Padahal jabatan-jabatan itu tidak mendapatkan upah berupa gaji. Namun atmosfer perebutannya terasa sangat ketat dari masa ke masa. Padahal ketua umum dan jajarannya seyogyanya justru harus mengorbankan waktu, tenaga, bahkan biaya untuk membesarkan organisasi itu. Lantas, apa yang dicari? Menjelang Kongres Luar Biasa KLB PSSI untuk pemilihan pengurus PSSI periode 2023-2027 pada 16 Februari 2023 mendatang, suasana perebutan kursi PSSI 1 pun kian semarak. Di posisi ketua umum ada dua nama besar yang punya keunggulan setara untuk menjadi orang nomor 1 di sepak bola Indonesia. Kedua tokoh itu adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Lanyala Mataliti. Adapun tiga calon lainnya di posisi calon ketua umum yaitu CEO Bandung Premier League Doni Setiabudi, CEO Nine Sports Arif Putra Wicaksono, dan Ketua Komisi 5 DPR RI Fahri Jemi Francis hadir kembali untuk menuntaskan penasaran setelah gagal pada pencalonan periode sebelumnya. Selain hadirnya dua gajah di bursa, posisi nomor 1, posisi bakal calon anggota Komite Eksekutif EXO PSSI juga diramaikan selebritas kondang, yakni Raffi Ahmad yang juga pemilik Rans Nusantara FC. Ia dan Erick yang berada dalam satu koalisi adalah orang-orang baru di bursa pencalonan pengurus PSSI. Kedua tokoh publik itu sudah punya popularitas, tahta maupun harta yang tidak bisa dilihat sebelah mata, bahkan hanya bisa diimpikan mayoritas orang. Pertanyaannya, mengapa mereka harus susah payah turun gunung untuk mencoba mengurus PSSI dan sepak bola nasional yang selama ini dikenal syarat persoalan alih-alih prestasi? Mengejar gaji ataupun hak agaknya tidak masuk alasan mereka. Hanya saja jabatan EXO PSSI terlebih ketua umum memiliki nilai strategis. EXO PSSI secara kolektif dan kolegial misalnya berwenang menggolkan sponsor maupun hak siar kompetisi Liga 1 yang nilai anggarannya bisa mencapai ratusan miliar per musim. Mereka juga punya hak eksklusif mengelola dana pendapatan dari tiket laga tim nasional maupun kelompok umur lainnya. Selain itu, mereka juga sepenuhnya boleh mengelola dana denda hukuman disiplin dan black grant ataupun proyek kerjasama dari FIFA yang nilainya tak sedikit. Ya, sejarah berbicara, posisi nomor 1 di PSSI biasanya menjadi batu loncatan untuk karir yang lebih tinggi. Berkat pengalaman pelik di PSSI yaitu ketika dibekukan pemerintah, Lanyala misalnya bisa meraih jabatan ketua DPD. Meskipun ia sempat didakwa kasus korupsi yang lantas tidak terbukti. Adapun Johar Arifin, ketua PSSI 2011-2015, meloncat ke Senayan sebagai anggota DPR setelah meninggalkan PSSI. Jangan lupa pula sosok Edi Rahmayadi, ketua umum PSSI pertama pasca era pembekuan yaitu periode 2016-2019 yang berhasil mewujudkan ambisinya menjadi gubernur Sumatera Utara. Ia bahkan sempat merangkap jabatan publik itu dengan ketua umum PSSI karena memang tak ada larangan tertulis di dalam statuta PSSI. Dari sejarahnya, majunya Erick Thohir dalam bursa ketua umum PSSI bukan hal baru. Pejabat negara yang pernah melakukan hal serupa dan terpilih sebagai ketua umum PSSI yakni Ali Sadikin periode 1977 sampai 1981. Ada pula Azwar Anas pada periode 1991 sampai 1999. Azwar sebelumnya sempat menjabat Gubernur Sumatera Barat serta Menteri Perhubungan dan Menko Kesra. Lalu ada pula Agung Gemelar pada 1999 sampai 2003. Dia sempat menjadi Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi. Setelah menjadi Ketua Umum PSSI, Agung Gemelar kembali dipercaya sebagai Menko Polkam dan Menteri Perhubungan. Seksinya kursi Ketua Umum PSSI cukup wajar, apalagi bisa disebut PSSI adalah representasi Indonesia. Survei Nielsen pada 2022 menyebut 69% penduduk Indonesia menggemari sepak bola. Artinya, olahraga ini sangat strategis untuk mendongkrak citra dan popularitas. Ironisnya, seberapapun besar publik menganggap PSSI penting dan berharga atas nama sepak bola Indonesia, proses pemilihan EXO PSSI selama ini jauh dari kata transparan ataupun demokratis.
Tidak pernah ada yang namanya debat terbuka untuk mengukur kualitas dan kapabilitas kandidat. Publik hanya bisa menjadi penonton karena jajaran EXO terpilih mutlak ditentukan suara voters yang kini berjumlah 87. Mereka antara lain terdiri dari 18 klub Liga 1, 16 klub Liga 2, dan 34 asosiasi provinsi PSSI. Mereka lantas memilih satu persatu posisi mulai dari ketua umum, wakil ketua umum, dan anggota dengan suara terbanyak. Calon yang memiliki pengaruh, lobi, bahkan modal besar biasanya unggul tak peduli kapabilitasnya. Era lama itu harus diakhiri jika kasus menyedihkan yang menampar sepak bola nasional yaitu tragedi Kanjuruhan tak ingin terulang. Ketika negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia telah lepas landas mengejar prestasi level regional maupun kontinental dan menemukan DNA sepak bolanya, kita masih saja bergulat dengan urusan mendasar yaitu organisasi. Barangkali pihak-pihak berkepentingan bisa merenungkan kembali perkataan pendiri dan Ketua Umum PSSI pertama Suratin pada 1930 silam. Tujuan PSSI adalah mendidik rakyat dengan perantaraan football sport atau sepak bola. Maka kita yang insyaf sport itu untuk tujuan kemanusiaan harus berupaya bekerja demi kepentingan Indonesia. Maka dalam pemilihan nantinya sudah saatnya keluarga sepak bola nasional menggunakan nuraninya dan berjuang untuk kepentingan besar, yaitu kemanusiaan dan bangsa alih-alih kelompoknya.